Zaman Soeharto korupsinya masif, berjamaah dan di bawah kontrol beliau. Sekarang korupsinya masif dan makin masif, makin sporadik dan di luar kontrol presiden. Benarkah statement ini? Apa yang terjadi di tanah air tercinta ketika penegak hukum saling serang? Sekali lagi, apa penyebabnya? Apakah ada masalah penyalahgunaan MBG oleh kepolisian yang mau dibuka institusi kejaksaan, lalu kejaksaan disikat duluan pejabatnya? Itu adalah komen di sosial media saat ini. Komen lain adalah Parcok lawan Parjo ya, Partai Coklat lawan Partai Ijo. Kok presiden tidak tegas sih? Suara-suara komen di sosial media menjadi serangan kemana-mana arahnya. Ketidakmampuan presiden itu dipertanyakan. Parcok terlalu berkuasa, presiden takut sama Parcok. Itu komen banyak sekali. Parjo sekarang unjuk kekuatan supaya Parcok bukan jadi super body, ada yang menyeimbangkan. Namun yang dilindungi bukan kebaikan, malah penyalahgunaan jabatan dan materi korupsi. Ada apa dengan negara ini? Itulah kesimpulan-kesimpulan dari ribuan pernyataan dan pertanyaan dari netizen di sosial media. Kalau disimpulkan oleh kita orang awam, peristiwa kemarin sore sejatinya lanjutan perang dingin antara dua institusi penegak hukum yang saling dendam. Melihat kasus rumah Jampitsus FA yang digeledah Polri, lalu tiba-tiba dijaga ketat oleh TNI, ini bukan drama satu babak. Semakin dalam dicari semakin jelas. Ada perang dingin antara institusi di belakangnya. Tapi satu hal yang gak bisa dipungkiri, kita harus netral ya melihat sesuatu ya. FA ini meski diakui sebagai sosok jaksa pemberani, dengan melihat rekam jejaknya, ngeri kita. Tengok saja dia berani bongkar kasus-kasus raksasa yang bikin jaksa tak bernyali bisa mundur. Bahkan Polri dan KPK pun tak berani sentuh. Kasus-kasus besar yang pernah ditanganinya seperti Jiwasraya, yaitu investasi fiktif yang menggerogoti asuransi Jiwasraya. Kerugian negara itu 16,8 triliun. Beberapa terdakwa sudah divonis penjara puluhan tahun plus bayar uang pengganti. Kemudian korupsi Asabri, korupsi dana pensiun prajurit. Kerugian negara itu 22,8 triliun. Terdakwa kunci sudah dihukum berat. Kemudian BTS 4G Kominfo, itu mega korupsi proyek Menara. Kerugian 8,03 triliun. Mantan Menkominfo Joni Plate divonis 10 tahun plus penjara. Beberapa tersangka lain ikut divonis. Bahkan mantan Menpora Dito sempat diperiksa sebagai saksi. Kemudian Tata Niaga Timah, PT Timah. Korupsi izin tambang dan perdagangan timah, kerugiannya gila, 300 triliun negara itu ruginya. Masih dalam penyidikan dan sidang, beberapa tersangka sudah meringkuk, vonis belum final semua. Juga ada korupsi minyak Pertamina, mafia migas, kerugian negara 193 hingga 285 triliun. Sebentar lagi pasti tayang, masih dikejar proses penyelidikannya. Dan kalau benar, ini elit politik besar dan beberapa tokoh republik ini bisa kena nih. Kemudian kasus MBG. Ini kasus teranyar yang berhasil diungkap dengan melibatkan beberapa jenderal polisi sebagai tersangka. Kerugian negara puluhan triliun. Kasus lain, Garuda Indonesia, Sritex, Chromebooks, Kemendikbud, impor gula, impor baja, batubara Kaltim dan puluhan perkara lainnya. Total kerugian negara ribuan triliun rupiah. Sebagian sudah divonis seperti penjara atau pengembalian aset, sebagian masih berjalan. Dari deretan kasus-kasus tersebut, sosok FA ini berani sentuh kasus yang polisi bahkan KPK nggak berani sentuh dan nggak pandang bulu siapa tersangkanya. Dialah jaksa pertama yang berani menyeret beberapa polisi aktif ke penjara. Sekarang rumahnya digeledah dan dijaga TNI. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya takut? Menurut pengamatan orang awam, di posisi ini Jampitsus lagi dikerjain sebagai kode keras. Jangan pernah melakukan kesalahan kedua kalinya seperti dulu, cicak dan buaya yang memakan korban institusi Parcok. Parcok nggak suka lapak dan periuk nasi mereka diacak-acak. Peristiwa kemarin sore merupakan serial berikutnya dari waktu dulu saat FA diikuti oleh Kang Bakso, pakai HT dan Densus 88 pada tahun 2024. Itu cerita sudah ada di mana-mana. Dan ini bukan statement 1-2 orang, ini puluhan bahkan ratusan pengamat. Jadi kita kembali bertanya-tanya, apa penyebab utamanya? Ya pastilah korupsi. Pastilah lemahnya pemerintah 10 tahun terakhir yang mentolerir korupsi. Dulu ya zaman Orba korupsi itu ya nggak kelihatan lah. Mainnya cantik, terbatas lagi. 10 tahun terakhir mainnya vulgar, bintelanjang mata. Dan berjamaah lagi. Jadi komentar netizen pun terus mengalir seperti membandingkan dengan zaman Orba yang meritokrasi, birokrasi masih berjalan, birokrat masih diisi orang-orang berkualitas. Kalau sekarang kagak jelas orang-orang tersebut. Dan yang pasti bermain lah. Kemudian distribusi kekuasaan makin amburadul.
Parcok jadi super body, kejaksaan, KPK, TNI saling unjuk kekuatan penyeimbang. Membingungkan, asli. Dan ini tidak disukai banyak orang. Harus segera diselesaikan dan presiden harus turun tangan untuk menyelesaikan hal ini. Benar ya, zaman Orba hasil korupsi itu masih dibelikan aset, setidaknya bisa membuat putaran ekonomi lokal. 10 tahun terakhir diampuni loh korupsi itu pakai tax amnesty, dan sekarang mau dilakukan hal serupa lewat obligasi. Apakah semua ini malah bikin runyam? Korupsi diampuni, walau-walau. Yang pasti sekarang di atas sana terjadi perang bintang, di mana rakyat hanya bisa mendengar lagu yang datang dari perut lapar sambil melihat uang bertebaran, tumpukan dolar, dan bongkahan emas di foto sosial media. Peace. Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country.